kita sudah mengerti, kita sudah sampai di titik ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebagai entrepreneur, sebagai pemimpin, mengerti bahwa kita berada di titik yang sangat menjanjikan. Di mana ada negara sebesar kita, kondisi ekonomi seperti ini, inflasi terendah dalam berapa dasawarsa, harus kita jujur, harus kita akui. Kalau kita tidak rasional, ya berarti sudahlah, kita tidak usah diskusi. Ini diskusi, dialog orang-orang yang rasional, orang-orang yang mengerti. Inflasi terkendali, pertumbuhan salah satu yang terbaik di dunia. Kita punya ekspor bagus, kita punya cadangan ada. Pernah cadangan kita sangat sedikit, sekarang lumayan. Jadi semua indikator menunjukkan kondisi yang baik, belum memuaskan, tapi kita yakin kita bisa lebih baik lagi dengan fondasi yang sudah dibangun oleh pemerintah-pemerintah sebelum ini. Dan harus diakui secara rasional, Presiden Jokowi termasuk berhasil mengelola ekonomi, berhasil mengelola negara, berhasil mengelola perdamaian. Saudara-saudara sekalian, lihat di televisi tiap malam, perang di Ukraina, perang di Gaza, perang di Sudan, perang di Mali, perang di Chad, you name it, perang di Myanmar, tetangga kita. Kita harus bersyukur. Kita bersyukur dengan warisan nenek moyang kita, warisan juga pendiri bangsa kita, Pancasila, mempersatukan, Bhinneka Tunggal Ika, politik bebas aktif, non-blok, ini modal semua. Dan kita berada di titik persimpangan. Kita mau maju terus, menuju Indonesia Emas. Kalau sungguh-sungguh begitu, kita harus punya suatu tekad dan kita harus punya suatu program. Saya dengan koalisi Indonesia Maju, Prabowo Gibran, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim yang ingin melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Saudara-saudara, saya ini bukan tukang menjilat, bukan. Saya ini 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi. Nah, kalian ketawa kan? Kalah itu sedih loh. Ketawa lagi kalian ini. Aduh, inilah orang Indonesia. Ada temannya yang sedih, dia ketawa. Tapi begini, ya begini. Anda perhatikan nggak? Selama saya bersaing di debat dimanapun, Anda lihat, saya masih bersahabat sama beliau. Orang merasa aneh. Tim saya waktu itu, tim kampanye marah-marah sama saya habis debat. Bapak kenapa? Kenapa enggak? Saya bilang, ya gimana? Ya kan, saya merasa bahwa banyak pikiran Pak Jokowi benar, untuk apa saya sanggah kalau saya setuju. Iya kan? Nah, jadi saudara-saudara, ternyata benar. Beliau menang, tapi beliau ajak saya. Banyak pengikut saya yang enggak setuju. Anyway, sekarang kepada inti masalah. Ya. Kita lihat yang sudah dibangun adalah ibarat landasan. Semua presiden sebelumnya meletakkan landasan. Semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui. Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Iya. Terus terang saja, ya. Jadi sekarang dengan semua landasan itu, kita harus berani untuk berpikir besar. Kita menurut pendapat saya terlalu lama dijajah oleh Barat sehingga terjadi apa? Rasa rendah diri, inferiority complex. Kita selalu merasa dirinya yang tidak mampu, kita merasa dirinya miskin. Tidak, kita kaya dan kita mampu dan kita harus mampu.
Saya tanya, kenapa Korea bisa bikin mobil bagus, Indonesia tidak bisa? Hai para pengusaha, di mana keberanian kalian? Di mana entrepreneurship kalian? Saya gugah. Tapi harus kerjasama. Pemerintah, entrepreneur, akademisi, universitas, partai politik, kita harus bersatu.